Secara bebas itu artinya bahwa gambar itu tidak terpatok kepada contoh yang ada. Itu gambar fignet yang akan kita buat hari ini itu tercipta dari imajinasi kita sendiri. Pada saat itu juga, bukan dengan melihat-lihat contoh gitu. Memang sih ada banyak contoh. Di Google banyak contoh gambar fignet. Tapi yang Ibu mau di sini adalah gambar fignet itu yang dibuat sendiri oleh tanganmu dengan ide atau imajinasimu sendiri. Jadi gambar fignet itu adalah, kalau boleh saya artikan secara umum, itu adalah gambar goresan-goresan garis dan titik yang dibuat secara menarik dan secara ekspresif. Saya ulangin aku ya, supaya lebih paham kita aku ya. Itu dulu pintu 13.000 suara mobil guys itu. Gambar fignet itu secara umum artikan ya, dari Ibu aja yang membilangkan artinya. Gambar fignet adalah gambar goresan-goresan garis dan titik yang digabungkan menjadi satu yang merupakan hasil daripada imajinasi atau ekspresi diri. Jadi gambarnya itu nanti ada satu gambar nanti itu gambarnya isinya adalah goresan-goresan garis dan titik yang mungkin kita kelola secara ekspresif, secara menarik dan indah. Baik, ini ada contoh biar saya lanjutkan. Tadi ini di kelas yang lain biar enggak terlalu lama nanti memulainya dari awal. Contohnya ini, saya buat tadi garis pertama ini saya lakukan begini. Ya, saya lakukan seperti ini. Saya lakukan seperti ini. Kemudian saya buat ada love-love. Lalu saya buat lagi garis leku-leku seperti ini. Lalu saya buat garis zigzagnya. Waktu kita mempelajari semester 1 kan ada garis lurus, vertikal, horizon, miring dan miring. Garis zigzag, garis. Tadi dulu ya. Bentar dulu aku, ini ada WA penting, bentar dulu aku balas dulu aku ya. Nanti bolak-balik saya di WA-nya nih. Ada siswa di sini, bentar. Ada mau dibalas nih si Daniel ini ada. Oke, Bu. Bentar sabar aku ya. Susah kali ini. Oke. Baik, tadi saya katakan ini adalah garis awalnya. Atau saya, udahlah nggak apa-apa gini aja ya. Saya ulang-ulang nanti jadi repot. Jadi tadi saya bikin gambar bentuk kepala, lalu saya buatkan garis-garis rambutnya dan lain-lain. Jadi begini dia. Untuk membuat bagusnya karya ini, dia ada beberapa nanti bagian. Garis itu senada. Senada dia, bagus dia nanti rapi. Contoh yang senada kan begini. Ini tadi contoh kan, ini kan kayak bentuk bunga separuh, tidak nampak semua. Jadi ada dia yang senada di sini. Contohnya saya buat ya. Contoh begini. Nanti saya buat lagi yang lainnya begini. Lalu saya buat begini lagi. Lalu saya bikin lagi seperti ini. Contoh. Ya, saya buat begini. Bentar dulu aku ya. Buat lagi. Lalu saya buat lagi begini.
Ibu mute, Bu. Dah, sorry tadi ada silap sedikit ya. Ini saya balik lagi seperti ini. Dah, contoh. Kemudian nanti ada lagi sambungannya, kita buat seperti ada tangkanya kayak gini. Boleh tambahkan garis-garis zigzag. Dah. Kemudian nanti zigzagnya ini diisi tengahnya, nak, segitiga tengah, nak. Biar keren. Ya. Lalu dari bentuk ini lanjutkan lagi. Pokoknya begini, kalau ada bidang kosong langsung kerjakan. Asal ada bidang kosong langsung kerjakan. Seperti itu. Contoh di sini. Saya bikin dulu, saya lanjutkan dulu ya. Oke. Ya. Ini nanti di sini saya buat misalnya di sini garis yang berulang-ulang. Contoh, saya dekatkan lagi nakku ya biar nampak ya, nak ya. Lalu di sini saya buatkan lagi dia ada, saya masukkan lagi berapa kali seperti ini. Tapi kalau bisa ya, saya mau katakan ke kalian, aku senada lah bikin ini karena miring posisi ibu berdiri jadi agak susah. Kalau kalian duduk di kursi pakai meja ini enak sekali mengerjakannya. Udah? Lalu lanjutkan. Kemudian di sini ada nanti kosong karena buat lagi begini aku. Nanti di sini isi titik-titik. Pulukado titik-titik. Contoh, di sini perhatikan ini aku. Ini tadi udah ada saya isi beberapa kan segitiga. Lanjutkan ini sampai habis. Ini sering juga ini saya lihat dikerjakan anak-anak sekolah ini di kelas lagi santai-santai dia dibuat seperti ini. Saya sering lihat gitu kan, duduk-duduk di meja dibuatinnya kayak gini. Tapi ini saya namakan fikdat. Mungkin di kalian ini beda. Apa yang namanya mirip seperti ini, nak? Apa namanya mirip seperti ini, nak? Biasanya ada bedanya nih namanya. Nah, nanti di sini ini titik-titik makin kecil makin kecil. Titik gede kecil makin kecil makin kecil makin kecil. Titik besar kecil makin kecil makin kecil. Nggak tahu ya. Nanti ini dilanjutkan sampai habis naku. Sampai selesai. Ada yang mirip seperti ini. Iya, doodle. Iya, mirip kayak doodle lah ini ya. Doodle ya. Pernah kalian dengar doodle, nak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Tapi kalau di Fignet dia kan bedanya sama doodle kan. Fignet itu sampai sedetail-detailnya itu dia lebih fokus dia pembuatannya. Jadi artinya kesenadaan garis itu sangat diutamakan di sini. Jadi itulah yang bikin dia lebih rapi dan menarik. Ya, ini contoh, lihatlah ini. Ini tadi garis lekuk-lekuk kan. Nanti bisa lagi nambah di sini, nak, di sini. Pandai-pandai lah, pokoknya supaya terisi bidang ini. Pandai-pandai, sa. Ya, di sini lagi. Sa. Di sini. Sa. Kan udah mulai terisi di sini kan? Nah, tapi jangan gede-gede kali ya.
sub. Contoh. Lalu jangan bingung loh, ini udah semua ada banyak garis nada, apalah aku bikinnya banyak yang bisa dibikin. Contohnya di sini garis yang kayak garis apa namanya ya? Garis-garis patah-patah gitu. Masih kalian ingat waktu kelas 10 nak jenis-jenis garis kan nak? Halo, Cinta. Halo. Jawablah Ibu. Masih kalian ingatnya waktu kelas 10 semester 1? Garis-garis itu nak? Garis lurus, vertikal. Nah, itulah dia. Iya. Makasih buat jawabannya, direspon. Enggak main bisu. Nah, seperti ini misalnya. Ini karena nanti jangan salah kalian nak ya, jangan kalian pakai nanti pewarna ya. Mengerjakan ini finishingnya hanya memakai pulpen maijel, hanya memakai pulpen yang hitam cair, nggak mesti maijel, tapi yang agak agak bagus lah dia. Ya, lalu di sini yang kosong ini kadang-kala biarkan aja kosong. Kalau nggak mau kamu kosong seperti kurang kreatif tanganmu, tambahkan di sini. Misalnya tangan kita nggak mau diam, oke. Buatkan di sini titik-titik. Jadi ini jangan memakai pensel finishingnya, tapi membuat sketsa-sketsa besarnya harus memakai pensel. Nanti takutnya salah kan? Contoh, kalau nggak lancar tanganmu membuatkan garis lengkung-lengkung, belok-belok gini, jangan coba-coba langsung pakai pulpen, tersalah dong. Boleh tersalah, ganti lagi bu gambar. Bolak-balik capek lah kamu. Mendingan dulu kamu setel pakai tangan, memakai pensel. Lalu nanti kau udah cocok, dia mantep, timpa lagi dia dengan pulpen gitu. Waktu menimpa kamu pakai pulpen makin lebih rapi dia. Jadi di situ setelan tangannya. Natasha, jangan makan kau Natasha. Udah marah si Lilis. Si Natasha enggak jujur banget. Ditaruh piringnya di bawah meja, dimakan sendok. Nanti ibu juga belum sarapan. Nanti sekali sarapan kita ya. Oke, baik. Kira-kira sampai di sini paham ya nak? Lihat dulu ini nakku. Doodle. Kemana nuliskan doodle? Doodle ya. Doodle. Oke, ini tadi saya bikin ada cangkir-cangkir begitu nak. Ini cangkir. Nanti saya buat di sini. Kita tambahkanlah di sini ketebalannya. Ya, lalu di sini ada mata. Sebenarnya nggak ada berhubungan. Tapi kalau dikombinasi dia secara ekspresif dengan ide kita sendiri, nanti dia jadi seperti connect dia satu sama lain gitu. Apalah hubungannya bunga sama kepala-kepala manusia yang nggak ada kan? Nah, itulah justru karena disitulah perlu kita lebih kreatif. Ini pekerjaan orang kreatif ini ya. Ini tambahkan lagi misalnya kepalanya satu lagi di sini. Ini tadi kepala berambut keriting, ini kepala berambut jingkrak lah bikin di sini kan? Tahu kalian kepala kribo? Kribo itu kalau orang bilang keriting bodat. Tapi bukan kribo bodat aslinya ya. Contoh ini kan. Dah. Kemudian kita tambah anakku. Ini. Kita buatkan di sini matanya. Hidungnya, mulutnya. Hidungnya, mulutnya. Ini pas jadi dokonnya. Ini dia kan. Apa ya, rendah kali apa ini. Ini aku biar saya angkat dulu kaki. Apa saya nih kaki apa namanya? Kaki tripodnya. Bisanya kalian lihatin aku? Halo semua kan lagi melihat ke sini kan nggak melihat nggak pakai piring kalian kan, piring nasi yang di bawah meja itu nggak kan? Enggak. Ya ibu mana ada ibu di sini? Ibu tersembunyi. Yang melihat gambar ibunya kami bu. Jadi udah terlihat ini anakku, udah kan? Jadi beginilah tugas kita. Buatlah begini, berlomba-lomba kita membuat yang terbaik, tercantik, terindah, terbagus. Jangan mau kalah dengan keadaan ya. Jadi anak-anak saya semua 10 IPA 5 dan 6, kamu harus kreatif di sini nak. Tadi saya katakan nak, ibu katakan ini memakai pensel kah, memakai cat warna atau apa? Pakai apa?
Pakai pulpen, Bu. Pulpen Pakai Maigel, Bu. cair, Bu. Pakai pen Cair, Bu. cair. Pulpen cair hitam, jangan pen cair biru, pen cair merah, jangan. Jangan sok pandai-pandai dicampur-campur ya, kalau otak nanti nilai kau. Nggak akan masuk rekap nilai nanti. Jangan dicampur, khusus hanya untuk menyelesaikan ini adalah memakai warna hitam aja semua. Memakai warna hitam. Pakai pulpen yang hitam kering pun nggak boleh. Ini kan hitam kering, nggak boleh ini nakku. Harus hitam cair. Memakai pulpen hitam cair yang mirip seperti Maigel atau mungkin Kenko atau mungkin merek lain boleh. Tapi kalau bisa yang agak-agak bagus lah pulpennya ya. Jadi gini, membuat ini juga kamu boleh pilih pulpennya yang bermata 0,8, 0,5 gitu loh. Jadi kalau kurus-kurus sekali pulpennya kan, ini saya kasih tahu rahasianya, agak lama kita nanti kerja. Kita ngeblok-blok sedikit kan. Nah, kita kalau ada pulpen kita yang matanya 0,8 atau 0,5 ke atas, 0,8, 0,7, 0,9 atau yang 1 mili pun kadang-kadang ada juga ya. Tapi jangan yang twin pen aku ya, masih sejenis pulpen dia ya. Itu paten kali. Untuk apa biar paten saya bilang ini? Mengisi ngeblok-ngeblok ini, yang hitam-hitam ini aku, yang ini, yang ngisi-ngisi ini aku, dia apa? Dia diperlukan pulpen yang matanya agak tebal, dia agak besar. Jadi dia cepat mengisi ini semua. Paham maksudnya aku? Paham nak? Paham, Bu. Kalau di Toba di Samoa sering nggak ada pulpen bermata 0,8, jangan dipaksakan. 0,5 pun bisanya, maksud saya supaya mempercepat-cepat aja kalau ada, misalnya dijual di fotokopi atau di penjualan ATK itu boleh dibeli. Ya, yang 0,8 boleh, 0,1 pun ada. Tapi biasanya itu yang lengkap itu biasanya orang teknik yang biasa itu ya. Punya kayak gitu lengkap dia dari 0,1 sampai 0,8. Baik, nggak ada pemaksaan itu. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kalian aku tentang tugas ini. Ini belum siap loh. Ini masih banyak kosong, lihat kosong. Kosong bidangnya ini kosong. Isi semua. Kalau misalnya contoh, misalnya di sini kan aku di sini kan ada di sini sudah saya pisah ini langsung buat begini contoh. Contoh, tapi nanti isinya jangan mereng-mereng aku ya. Ibu ini karena berdiri nggak bisa konsentrasi buat lurus-lurus. Nggak ada pakai garis. Contoh. Kamu udah berisi di atas, udah kalian lihat, udah nambah berisinya aku. Udah kalian lihat bertambah yang berisi ini, bidang-bidang kosong tadi. Sudah, Bu. Gitu lah. Udah tahu aja kalian itu. Ibu ini lama kali berteori, pun udah tahu aja kami. Pasti gitu pikiranmu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kamu beberapa orang lagi ada yang nggak begitu paham ya, makanya ibu ulang-ulang. Baik, sampai di sinilah dulu. Ibu tugaskan ini, ibu teorikan. Silakanlah Ananda semua atau di SS-kan dulu ya sebentar ya nanti lupa pula kan, lupa ingatan tahu bukan lupa ingatan maksudnya aku lupa mengingat apa yang disampaikan guru. Ayo di SS-kan dulu, kecrek ayo 1 2 3 kecrek yo udah Bu. Yang sudah ngecrek kirim nanti ke WA buat kawan yang lain. Ingat, ini belum siap. Jangan nanti kayak gini dikirim. Jadi yang kita buat nanti berbeda. Jumlah klien kan di sini IPA 5 dan 6 sekitar 64 orang, 64 macam lah Fignet yang kita buat. Berbeda orangnya, berbeda hasil gambarnya. Namanya kita punya ekspresi berbeda-beda. Punya imajinasi berbeda-beda, udah pasti beda.
Ya, kalaupun ada unsur-unsur bentuk yang tertentu ketemu kebetulan aja sama nggak masalah. Tapi jangan disengaja sama ya, dan jangan dibohong-bohongi guru, dipinjam punya kawannya, lalu punya kawannya itu di SS-kan lagi dari WA dikirimnya ke ibu. Berdosa gitu. Jujur kamu mengerjakan tugas ini, jangan kamu buat dirimu jadi seorang siswa yang menipu atau berbohong. Seperti itu tidak baik itu ya. Jujurlah dalam melakukan sesuatu pun, supaya nanti kehidupan kita itu menjadi orang yang benar-benar itu nanti suatu saat kita orang berhasil ya. Jujur ya. Oke, baik. Sampai di sini paham aku semuanya? Paham, Bu. Ada mau ditanyakan? Kalau tidak ada biar Ibu absen, karena Zoom sudah mengingatkan kita untuk selesai untuk mengadakan pertemuan Zoom ini. Ada mau ditanyakan aku? Boleh, masih ada waktu 1 menit lagi. Nggak ada, Bu. Ya ada, Bu. Coba dulu semuanya, kalau memang nggak ada, semua yang hadir ini menjawab pertanyaan Ibu. 57 orang harus ada suara. Halo, adakah pertanyaan untuk tugas ini anakku yang kurang paham? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah mengerti kah? Sudah mengerti kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Paham? Ya. Menghentikan ajaran kita. Kalian bisa mengerjakan atau selanjutnya. Jangan nanti kalian malas. Ini akan saya ingatkan lagi di sini. Ada beberapa siswa untuk tugas apa ya? Tugas yang terakhir kali yang Ibu itu kumpulannya tanggal 21 tumbuhan itu ada ini. Namanya dengarkan. Tolong catat ketua kelas ya. Tolong catat ketua kelas. Wakil ketua pun catat, sekretaris pun catat. Setiap kelasnya di IPA 5. IPA 5 gambar tumbuhan yang bernilai 0. Gambar tumbuhan yang bernilai 0 belum masuk ke GCR tugasnya adalah Luis, Lindriani, Ronaldo, Mahatma, Mesiela, Kevin Joe, Ricky, Romauli, Bright. Sudah dicatat? Bu, saya Sudah udah catat? ngumpul, Bu. Di mana kau kumpulnya? Di WA pribadi, Bu, sama GC. Udah kusuruh diulang lagi informasi baru hari itu. Kirim kembali ke GCR semua biar Ibu lebih rapi mengerjakannya. Nanti ada lagi di WA, ada di GCR. Maksud saya biar tertata rapi. Nanti kirim balik ya anak ya. Ke GCR anak. Iya, Bu. Cari yang tanggal 21 Februari. Oke, 10 udah dicatat ketua kelas ini anakku. Tolong jawab nak. Bu, tolong ulangi. Bu, coba ulangi, Bu. Oke. Agak cepat ya. Tolong catat ketua kelas, wakil dan sekretaris. Kalau lengkap semua ini tolong catat. Luis, Lindriani, Ronaldo, Mahatma, Mesiela, Kevin, Ricky, Romauli, Bright. Sudah anakku? Berapa orang? Cepat aku. Berapa orang anakku? 9 orang, Bu. 9. Oke, baik. Makasih anakku. Ketua kelas untuk IPA 6. Wakil juga sekretaris kalau ada lengkap ini. Angelina, Immanuel, Anastasia, Jocelyn, Kevin Sihombing, Exal, Putra. Sudah anakku? Sudah anakku? Sudah, Bu. Berapa orang anakku? 7. 7, Bu. Ya, 7 orang. Nanti ketua kelas IPA 5-6 tolong ingatkan hari ini terakhir lagi. Hari ini terakhir. Cepat bilang, Ibu Ngaru tuh susah kali kalian taruh. Ngambil nilai kalian pun susah kali. Masukkan ke grup, yang berapa ada kalian grup, masukkan aja nama-nama yang nggak beres serupa gambar tumbuhan. Lalu semalam udah saya suruh juga kalian memasukkan tugas gambar hewan.
Nanti saya cek dulu satu persatu. Belum saya cek karena kan tadi malam ada yang ngirim udah terlambat juga banyak. Jadi lebih bagus saya rasa nanti atau malam nanti saya cek ya. Oke, baik, terima kasih buat pertemuan kita. Saya tadi sudah SS-kan. Saya sudah SS absensi kita dari partisipansnya. Siapa yang merah kameranya saya anggap tidak hadir. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan kerjakanlah tugas ini sebaik-baiknya dengan jujur bertanggung jawab. Terima kasih. Selamat pagi, shalom. Tuhan berkati, shalom. Selamat pagi. Bu. Oke, kita endingkan saja anakku ya. Oke. Oke, Bu.